Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ayun Hevani, NPM 202200025, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah semester 3, Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa kolonial, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial. Yang pertama yaitu zaman pendudukan Belanda. Memasuki abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Ternyata mereka juga mendirikan sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung, serta mempermudah penyebaran agama Katolik. Ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah bangsa Portugis ini berhenti, kemudian digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, masih dengan basis keagamaan juga. Nah, Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda, dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti di Ambon saja, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617. Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota keresidenan. Karena pada masa diberlakukannya tanam paksa tahun itu, Van de Bus membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan, yang kemudian berkembang menjadi bernama Sekolah Rakyat. Kemudian pada akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, sekolah dasar bagi orang Eropa, yang kedua, sekolah dasar bagi pribumi, yang ketiga, sekolah menengah, yang keempat, sekolah atas, dan yang kelima, pra-universitas. Tidak berhenti sampai di sana, Belanda juga mendirikan sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa pada abad ke-20. Yang kedua yaitu zaman pendudukan Jepang. Ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya untuk kalangan bangsawan saja. Jepang menyediakan sekolah rakyat atau Kokumin-goka dalam bahasa Jepang sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kemudian diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor internal atau dari dalam diri bangsa Indonesia. A. Meluasnya pembangunan sekolah-sekolah dan program pendidikan untuk dan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya sekolah dan pendidikan di Indonesia mampu melahirkan kaum intelektual muda yang berhasrat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan. B. Kegagalan perjuangan yang bersifat kedaerahan membuat para intelektual muda ini mendirikan organisasi perjuangan yang bersifat kebangsaan. C. Adanya Pax Neerlandica sebagai politik kolonial Belanda untuk mempersatukan wilayah Indonesia dalam perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan Indonesia. D. Kejayaan Indonesia yang pernah diraih pada masa lampau seperti kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit membuat cendekiawan Indonesia
bersemangat dalam berjuang untuk mewujudkan kembali melalui perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan Indonesia. Adanya persamaan senasib sepenanggungan memperkuat keinginan untuk berjuang melalui pergerakan organisasi kebangsaan Indonesia. Timbulnya nasionalisme di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Semakin majunya bidang komunikasi dan informasi dengan kemunculan berbagai surat kabar. Adanya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Munculnya organisasi yang bersifat etnik, kedaerahan, serta keagamaan yang menginspirasi cendekiawan untuk berjuang lebih besar lagi melalui pergerakan organisasi kebangsaan Indonesia. Yang kedua yaitu faktor eksternal dari luar bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu munculnya paham-paham baru di dunia seperti komunisme, pan-islamisme, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemenangan Jepang atau Rusia yang membuktikan bahwa bangsa Asia juga bisa unggul atas bangsa Eropa. Yang ketiga yaitu munculnya berbagai gerakan nasional dari negara Asia lainnya seperti di India, Cina, dan Filipina. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya materi tentang sejarah pendidikan pada masa kolonial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.